Kami berharap bahwa ada banyak hal yang sudah dipelajari dan juga kami berharap bahwa nantinya memang akan bisa meningkatkan kapasitas Bapak Ibu, termasuk juga harapannya bisa memberi manfaat bagi institusi juga. Nah, pada sesi siang ini kita akan mendiskusikan terkait dengan taksonomi dan tagging dan juga nanti barangkali kita akan mencoba untuk bagaimana agar informasi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu bisa dikelola dengan lebih mudah dan kalau dibutuhkan itu bisa diretrieve kembali atau dilacak dan dipergunakan dengan cepat. Nah, yang barangkali akan kita lakukan adalah mempelajari strategi untuk bisa mengelola referensi yang sudah kita cari dan sudah kita kumpulkan agar bisa dikelola dengan lebih mudah. Nah, barangkali Bapak Ibu juga mungkin sudah sekarang banyak melihat website ya, termasuk juga di website yang kita kembangkan itu ada berbagai sumber informasi yang sangat kaya dan juga secara periodik itu selalu diupdate dan ini sebenarnya juga salah satu harapannya sumber referensi yang terkait COVID yang barangkali Bapak Ibu juga akan harapannya manfaatkan lebih jauh lagi dan di website ini kita juga berupaya agar memudahkan untuk bisa dilacak lagi dan juga kalau dibutuhkan itu mudah pencariannya. Nah, memang pada awal dulu karena sifatnya urgent dan juga emergensi sehingga dikembangkan secara cepat dan barangkali pada awal dulu belum banyak fungsi yang tersedia di sini tetapi pada minggu ini itu kita sudah menambahkan fungsi untuk bisa memudahkan pencarian juga dengan menggunakan konsep taksonomi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mungkin juga sering melihat gambar ini ya, jadi dalam konteks siklus manajemen pengetahuan, itu kita berharap bahwa pengetahuan yang ada itu bisa dimanfaatkan dan tentu saja dalam konteks ini akan sangat penting kalau yang sudah kita kelola tadi itu bisa dicari. Nah, salah satu hal yang juga barangkali sangat menarik ilmu dan informasi yang ada itu sangat banyak sehingga kadang-kadang itu kalau tidak dipersiapkan untuk dikelola dengan baik akan sangat besar upayanya untuk bisa menemukan informasi yang relevan dari apa yang ada yang kita kumpulkan tadi untuk dipergunakan dengan cepat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada berbagai tools dan pendukung yang harapannya bisa memfasilitasi untuk memudahkan pengelolaan yang nanti akan kita coba praktekkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit juga mereview dari beberapa materi yang terdahulu. Jadi kalau Bapak Ibu di awal dulu mempelajari mengenai information retrieval ya atau penelusuran informasi yang sangat fundamental untuk keahlian sebagai knowledge workers yang saya kira siapapun di institusi kita akan berperan sebagai knowledge worker ya dan di sini salah satu basis data yang sangat terkenal dan sifatnya adalah publik itu PubMed ya. Ini misalnya kalau kita nanti ingin spesifik menggunakan isu COVID dan maternal health itu juga bisa memanfaatkan ini. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu sudah mengumpulkan banyak referensi, itu harapannya bisa terus kemudian dipergunakan dengan mudah dan juga bisa membantu aktivitas yang Bapak Ibu lakukan dalam konteks tugas dan tanggung jawab. Misalnya kalau sebagai klinisi barangkali juga akan punya kebutuhan untuk melakukan terapi yang berdasarkan evidence terkini. Salah satunya juga ada Cochrane Library yang saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya. Dan ini di sini juga ada banyak evidence, misalnya
Kalau dalam konteks untuk cuci tangan, barangkali situasi di tempat kita mungkin tidak mengalami kendala kendala air ya, karena cukup mudah mendapatkannya. Tapi di daerah-daerah yang kurang air itu mungkin akan jadi masalah besar, sehingga apakah ada opsi strategi. Nah ini evidence seperti ini itu juga akan bisa kita upayakan untuk ada justifikasinya, misalnya yang dari Cochrane Library. Jadi misalnya kalau dengan eh, apa em, debu atau pasir itu apakah memungkinkan atau tidak. Nah di sini juga ada evidence-nya, termasuk juga dalam konteks untuk pembelajaran dan juga pelayanan kesehatan. Sekarang kita membutuhkan upaya untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan dengan berbasis teknologi ya, misalnya telemedicine, dan ini ada evidence-nya juga sebenarnya. Nah, intinya kalau Bapak Ibu nanti sudah mengumpulkan banyak data dan informasi, baik itu dari artikel penelitian, dari barangkali sesi-sesi diskusi, karena ada sesi ini online diskusi semacam yang kita lakukan, ada pelatihan, mungkin juga akan ada SOP yang dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi, itu punya manfaat agar bisa dipergunakan dengan cepat. Tapi kadang karena sangat banyak informasinya, sehingga perlu kita kelola dengan baik. Nah, salah satu sebenarnya yang juga ingin kita diskusikan agar bagaimana pengelolaan literatur tadi atau ya referensi tadi itu bisa lebih mudah. Nah, salah satunya adalah dengan konsep taksonomi dan tagging. Jadi taksonomi kalau dari definisinya itu adalah ya the branch of science concerned with classifications. Ya. Jadi cabang ilmu yang berkaitan dengan klasifikasi. Dan klasifikasi di sini sebenarnya ada sinonimnya, misalnya di kategorisasi, kemudian kodifikasi, organisasi, ranking, sorting. Nah ini yang sebenarnya akan kita pelajari. Dan barangkali kalau melihat dari ya COVID-nya sendiri, itu mungkin Bapak Ibu juga mengenal ada taksonomi yang klasifikasi organisme, ada yang mulai yang paling kecil spesies, genus, famili, ordo, dan ya seterusnya. Jadi itu termasuk juga dalam konteks taksonomi. Nah, misalnya kalau SARS-CoV-2 itu masuk famili Coronaviridae ya. Nah, dalam konteks sumber referensi itu kita juga menggunakan konsep seperti itu tadi. Jadi untuk mengklasifikasikan referensi yang ada, sehingga kalau dibutuhkan nanti itu mudah untuk dilacak lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah punya banyak sekali sumber informasi, tentu saja akan tidak mudah kalau tidak dikelola dengan baik, dan juga kalau tidak direncanakan bagaimana misalnya untuk kebutuhan penelusuran informasinya. Sehingga kalau dalam konteks ya barangkali perpustakaan, ini kebetulan ada Mbak Yesti juga, itu mengenal eh, ya klasifikasi yang berdasarkan angka seperti ini ya. Jadi untuk kategori filosofi, religion, language, natural science dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin akan ada yang lebih spesifik, karena yang kita kumpulkan sebenarnya sudah sangat spesifik terkait dengan barangkali ilmu biomedical science ya, yang itu kalau di PubMed itu Bapak Ibu mungkin kemarin pada waktu belajar bibliometrik juga Pak Anies menyampaikan ada MES ya, Medical Subject Heading, yang itu sebenarnya adalah vocabulary yang berisi kata yang sudah baku untuk memudahkan mengindeks dan juga kalau dibutuhkan untuk melacak lagi. Nah ini yang sebenarnya akan kita kembangkan, karena dalam konteks COVID memang mungkin masih belum banyak, dan ini karena kebutuhan kita juga sudah
ada karena informasinya sudah sedemikian banyak sehingga kita ingin mengembangkan yang nanti akan diterapkan di website manajemen COVID tadi. Tapi terlepas dari itu Bapak Ibu, jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah dengan banyaknya data dan informasi tadi itu akan memicu kita untuk memikirkan strategi agar bisa mudah dilacak lagi. Nah, dalam konteks COVID yang sudah dimasukkan di website manajemen covid.net itu ada banyak sumber informasi yang wujudnya itu adalah tidak hanya artikel ya Bapak Ibu, tapi artikel tentu saja juga penting. Terus kemudian juga yang lain yang baru dikembangkan untuk bisa dimasukkan di sana dan juga bisa dilacak dengan mudah adalah hasil dari sesi-sesi online seminar seperti ini yang wujudnya ada video, kemudian juga audio yang sekarang juga baru mau dikembangkan dalam format istilahnya podcast ya, yang sifatnya audio. Nah, di samping itu juga ada infografis, kemudian juga ada SOP, terus kemudian juga ada policy brief, termasuk juga handout pelatihan. Nah, harapannya semua hal yang akan kita kumpulkan ini itu bisa kemudian dilacak dengan mudah dan kalau dibutuhkan bisa dicari dari sekian ribu banyak referensi yang sudah kita kumpulkan sehingga kita mengembangkan konsep taksonomi dan juga tagging. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu mengenal juga istilah metadata ya. Jadi sebenarnya adalah informasi dari uh, apa dari datanya sendiri. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya buku, nah buku itu punya metadata. Metadatanya misalnya kalau dalam konteks untuk agar bisa ditelusuri dengan mudah yang kita kembangkan di manajemen COVID tadi itu ada judul bukunya, kemudian pengarangnya, kemudian diterbitkan di mana, penerbitnya siapa, tahun terbit, ISBN, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai metadata. Termasuk kalau dalam konteks karya tulis dan karya ilmiah atau penelitian itu ada judul, ada pengarang, ada pembimbing, ada penerbit, dan lain sebagainya. Nah, untuk upaya ini sebenarnya kami sudah mencoba untuk membuat metadata yang lebih lengkap dan Bapak Ibu nanti bisa download di Elok. Jadi berbagai ya ini sebenarnya yang Bapak Ibu nanti barangkali bisa adu juga kalau di institusinya juga mengembangkan referensi yang semacam ini. Jadi ada buku dan ini metadatanya itu berusaha kita identifikasi agar nanti kalau dilacak bisa lebih mudah ya. Kemudian artikel, ada proceeding, pertemuan, ada panduan, guideline, ada infografis, ada karya ilmiah, kemudian handout materi dari pelatihan, kemudian juga reportase, termasuk juga policy brief ya, sehingga harapannya memungkinkan untuk dilacak lagi dengan lebih baik. Nah, seperti juga yang menarik seperti HDSS kan juga kemarin mengumpulkan katalog untuk media COVID-19 yang ada video, ada termasuk juga infografis. Nah, itu sebenarnya akan bagus juga untuk bisa terus kemudian ada metadatanya sehingga kalau dicari lebih mudah. Suaranya masih baik. Ya, dan Bapak Ibu mungkin juga ada kepentingan nanti untuk bisa mengelola semua itu dengan lebih simple dan juga praktis. Nah, salah satu yang sebenarnya bisa dipergunakan adalah software untuk mengelola referensi ya. Misalnya barangkali Bapak Ibu di antara yang hadir juga ada saya kira yakin yang sudah
pernah mencoba. Jadi salah satu yang sangat terkenal itu adalah EndNote. Tapi sayangnya EndNote itu tidak gratis ya, jadi berbayar ya. Nah, salah satu opsi alternatifnya ada Zotero, ada Jabrev, ada BibTeX, dan tentu saja ini nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi. Nah, salah satu yang juga menarik itu adalah apa Mendeley ya. Yang ini dalam pengalaman kami untuk bagi yang baru memulai itu termasuk relatif mudah sehingga ini barangkali yang nanti akan kami tunjukkan agar Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin mengenal software untuk mengelola referensi ini bisa punya bayangan seperti apa. Jadi banyak misalnya tadi artikel jurnal, policy brief, laporan, termasuk juga kalau ada video, audio, ada file presentasi itu bisa dikelola dengan mudah. Sehingga kalau dibutuhkan itu bisa dilacak lagi dan harapannya lebih cepat untuk bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah ini mungkin ingin saya tunjukkan Bapak Ibu. Bisa dicoba ya, bisa dicoba ini barangkali sebagai tugas juga untuk mencoba salah satu di antara beberapa software tadi. Kalau yang ingin saya tampilkan di sini Mendeley karena kalau dari pengalaman termasuk yang relatif mudah dan ada fungsi yang online juga sehingga kalau Bapak Ibu pindah komputer itu bisa otomatis kalau nanti disinkronis masuk lagi sehingga tidak perlu mengulang dari awal dan juga punya kemampuan untuk grouping ya. Jadi misalnya ada satu isu misalnya mengenai COVID-19 itu nanti bisa banyak orang dimasukkan sebagai grup sehingga kalau mencari itu bisa bersama-sama. Nah, eh, kalau pada sesi-sesi sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mengenal penelusuran referensi yang langsung ke jurnalnya masing-masing. Sebenarnya dengan software yang untuk mengelola referensi itu juga memungkinkan untuk mencari informasi atau literatur ya. Misalnya saya ingin mencari dengan hmm, ya kata COVID and Indonesia ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi mungkin nggak begitu kelihatan di situ ya karena kecil ya. Tapi tadi saya masukkan dengan kata kunci COVID dan Indonesia itu dengan software ini itu ada banyak yang muncul ya. Misalnya terkait dengan pedoman kesiapsiagaan menghadapi coronavirus, protokol tata laksana COVID, kemudian juga ada beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan dampak COVID untuk masyarakat. Dan ini tentu saja hal yang sebenarnya kita harapkan untuk bisa dikelola dengan baik dan kalau dibutuhkan itu bisa kita nanti lacak lagi dengan mudah. Nah, salah satu yang menarik dari aplikasi ini itu memungkinkan Bapak Ibu nanti juga melingkan dengan uh, melingkan dengan kalau misalnya Bapak Ibu nanti punya tugas juga untuk membuat summary, terus kemudian barangkali juga akan punya kebutuhan untuk publikasi, software ini itu juga memungkinkan untuk bisa dipergunakan untuk melakukan sitasi dan juga pembuatan daftar pustaka dengan lebih mudah. Misalnya, ya eh, ini saya tunjukkan saja salah satu barangkali secara sekilas cara untuk memperlihatkan fungsi sitasi dan referensinya, artikel jurnal atau laporan dan kemudian mensitasi beberapa yang tadi kita cari itu Bapak Ibu bisa menggunakan software tadi itu juga untuk memasukkan sitasi dan referensinya. Jadi ini kita jadi bisa ke Mendeley-nya tadi terus kemudian juga bisa dipilih mana yang relevan dengan isu-isu dampak tadi itu. Misalnya saya memilih
ada beberapa artikel yang berdampak. Ya, ya ini termasuk sosial ekonomi ya. Jadi ada tiga yang saya citasi. Iya, jadi misalnya ini ada tiga ya, sehingga nanti kalau sudah selesai ingin membuat daftar pustaka, Bapak Ibu tinggal klik insert bibliografi dan otomatis nanti akan muncul daftar pustakanya. Nah, ini sebenarnya secara sepintas saja Bapak Ibu karena waktu dan mungkin banyak juga di antara Bapak Ibu yang saya yakin sudah ada pengalaman juga, tapi barangkali bagi yang belum, salah satu yang ingin kami usulkan Bapak Ibu mungkin bisa nanti mencoba untuk download salah satu softwarenya dan juga kalau sudah memulai mengumpulkan banyak referensi itu softwarenya bisa dipergunakan mengelola referensi yang bervariasi tadi bentuknya termasuk juga ada video, ada file presentasi, ada dokumen SOP, termasuk juga policy brief yang itu tentu saja akan harapannya nanti memudahkan kalau dibutuhkan seperti ya misalnya untuk mengembangkan kebijakan termasuk juga nanti kalau dalam konteks proyek kalau ingin melaporkan itu juga bisa dilakukan dengan lebih mudah. Ya, secara umum itu Bapak Ibu barangkali setelah ini kita ya diskusikan kira-kira hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan dan rencana barangkali ke depan yang Bapak Ibu mungkin harapkan kalau menggunakan aplikasi ini dan ketika Bapak Ibu sudah mulai banyak mengumpulkan informasi yang ada itu barangkali akan kita diskusikan bersama-sama. Saya kira itu Mbak Monica, terima kasih kita mungkin sesi diskusi